Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang siklus Otto termodinamika 2. Next. Apa itu siklus Otto? Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Mobil dan sepeda motor berbahan bakar bensin, petrol fuel, adalah contoh penerapan dari siklus Otto. Next. Asumsi siklus Otto ideal. Asumsi dasar siklus Otto ideal mencakup proses kompresi dan ekspansi yang reversibel adiabatis tanpa perpindahan panas, penambahan dan pembuangan panas pada volume konstan. Fluida kerja berupa udara sebagai gas ideal dengan panas jenis konstan serta pembakaran instan pada volume konstan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan proses termodinamika dalam siklus Otto. Yang pertama yaitu proses 1 kedua, kompresi adiabatik atau volume mengecil, tekanan naik tanpa perpindahan panas. Kemudian proses 2-3, pembakaran volume konstan atau volume tetap, tekanan naik drastis karena pembakaran. Selanjutnya ada proses 3-4 yaitu ekspansi adiabatik, yaitu volume membesar, tekanan turun menghasilkan kerja. Kemudian ada proses 4-1 yaitu pembuangan volume konstan atau volume tetap, tekanan turun saat gas dibuang. Selanjutnya di sini ada diagram PV dan TS. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perhitungan efisiensi. Efisiensi thermal maksudnya adalah mu sama dengan 1 dikurang 1 dibagi R pangkat Y dikurang 1. Mana R adalah rasio konvensi dan Y adalah rasio panas spesifik. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah mesin bensin ideal bekerja mengikuti siklus Otto dengan rasio kompresi R sama dengan 8 dan rasio kapasitas panas Y sama dengan 1,4. Hitung efisiensi thermal dari mesin tersebut. Penyelesaiannya, gunakan rumus Otto efisiensi thermal dengan mu sama dengan 1 dikurang 1 per R pangkat Y dikurang 1. Kemudian kita masukkan nilainya mu 1 dikurang 1 per 8 pangkat 1 per 4 dikurang 1. 1 dikurang 1 per 8 pangkat 0,4. 1 dikurang 1 per 2,297. 1 dikurang 0, 1 dikurang 0,4354. Mu sama dengan 0,5646. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Yang lalu di sini ada contoh kasus. Mesin mobil bensin bekerja berdasarkan siklus Otto saat pengendara menyalakan mesin dan menginjak gas. Yang pertama 1-2 kompresi isentropik, lalu dilanjut piston naik dan campuran udara bahan bakar dikompresi. Lalu bagian 2-3 pembakaran isokorik, lalu busi menyala, lalu tekanan naik cepat. Lalu dari 3-4 ekspansi isentropik ke piston turun karena tekanan tinggi atau tenaga dihasilkan. Lalu ke 4, lalu kembali lagi ke 1 yang artinya pembuangan panas isokorik tadi dilanjut gas buang keluar lalu tekanan turun. Boleh dilanjut, Kang? Nah, di sini adalah salah satu animasi proses dalam siklus Otto, di mana di sini menunjukkan juga diagram, baik itu diagram PV dan diagram yang menunjukkan seberapa optimalnya pengerjaan siklus Otto pada animasi ini.
Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi tadi, yang pertama adalah siklus Otto menggambarkan kerja mesin bensin 4 langkah secara ideal. Lalu terdiri dari 2 proses, yaitu adiabatik dan 2 proses isohorik. Dan efisiensi thermal hanya bergantung pada rasio kompresi dan Y. Dan semakin tinggi rasio kompresi, semakin tinggi juga efisiensinya. Dan efisiensi aktual lebih rendah karena kerugian nyatanya gesekan atau panas. Dan juga digunakan sebagai dasar analisis mesin pembakaran dalam tipe bensin. Mungkin boleh dilanjut oleh Ya, terima kasih teman Pak saya. Yusuf.